Bapak sekalian, kami laporkan kepada ada Pak Luhut, jadi ingin kami laporkan tidak hanya proyek ini tadi sudah ada di video, tapi juga jangka pendek apa yang akan kita kerjakan sampai dengan akhir tahun ini. Pertama untuk yang ruas Solo, Jogja, Solo, Kulon Progo yang tadi disampaikan dalam video, ini biaya investasinya 26,7 triliun, panjangnya 96 tadi 3 ruas, jadi dari Nia ke Jogja, Jogja Prambanan, Prambanan ke Solo. Konstruksi mulai Oktober 2020 sehingga target operasi paling lambat 2023 sudah bisa beroperasi. Karena melihat pembangunan jalan tol Jogja Solo ini akan sangat krusial untuk mendorong kemajuan wilayah Jogja, Solo, Semarang, Jogja, Semarang, karena kuartal 3 ini buat kita memang crucial time, karena kita ingin mengangkat defisit kita ini ya dari 5,3 kemarin mungkin ya dekat-dekat ke angka ya 2% minus. Jadi saya titip pada teman-teman semua yang terlibat dalam proses ini agar betul-betul memperhatikan hal ini. Yang kedua, saya juga ingin memberikan pesan mengenai feasibility study. Ini harus dilaksanakan dengan benar, termasuk pengecekan asumsi yang digunakan, karena kita lihat ada asumsi pembangunan itu yang kurang pas, sehingga agar rencana investasi, pencarian investornya bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti kemudian meleset jauh ketika investor sudah masuk dan mulai pembangunan. Ini perlu kita waspadai, apalagi saya lihat Omnibus Law akan selesai, berarti sovereign wealth fund akan jalan, itu nanti asing akan banyak, mungkin akan ada juga masuk di dalam jalan tol ini. Nah ini saya kira penting, kita membuat betul-betul hitungannya profesional, dan juga tadi dengan desain yang sudah kita lihat tadi sangat menyenangkan, dan tentu kualitas pekerjaan juga yang baik. Yang ketiga, komitmen kita pada investor adalah salah satu yang penting, terutama pelaksanaan komitmen pemerintah kepada investor, antara lain soal komitmen kenaikan tarif. Apa yang sudah kita janjikan pada investor tentunya harus sudah kita laksanakan. Saya pikir kalau ada kontroversi yang kecil-kecil, ya biarin aja lah, emang gue pikirin, kadang-kadang perlu begitu juga. Karena bagaimanapun investor itu juga ya harus nyaman dengan kita, bahwa apa yang sudah kita janji, kita harus juga deliver. Mengenai Badan Layanan Umum Jalan Tol, saya mendukung ide ini. Jadi untuk jalan tol yang memang sangat menarik dari sisi komersial, bisa kita minta upfront fee dan bisa digunakan nanti untuk membantu membangun ruas tol yang kelayakannya masih kurang, karena tidak semua tol itu layak. Banyak yang tentu ya IRR-nya cukup rendah, tapi kita butuhkan itu seperti Bapak Presiden berkali-kali sampaikan, antara telur dengan ayam. Jadi kita mesti berani membuat sesuatu untuk pembangunan itu. Jadi apa yang kami laporkan tadi, ini adalah investasi baru ya, untuk jalan tol di 8 ruas ya, yang sampai dengan Desember 2020 ini ada 100,81 triliun. Tapi sampai kuartal 3 ada 53,6 triliun, terdiri dari tadi Solo, Jogja, Kulon Progo tadi 26,64 triliun. Kemudian akses BIJB yang kemarin di groundbreaking itu 600 miliar. Kemudian NS Link dari di dalam kota Bandung itu ada 4,96 triliun. Kemudian Harbor Road, Fluid sampai ke Ancol itu 13,08 triliun. Jadi semua 53,6 triliun. Jadi ini tadi yang kami laporkan, tidak hanya sekedar ini, tapi ini semua akan untuk pemulihan ekonomi nasional. Mudah-mudahan ini berkontribusi ke arah positif. Pembangunan infrastruktur sampai akhir tahun ini, tadi oleh Pak Basuki sampaikan akan 100 triliun lebih, dan 50 triliun akan dihabiskan dalam berbagai proyek sampai kuartal ketiga ini. Sehingga kita nanti berharap dengan dari PUPR, dari kementerian-kementerian yang lain, yang tadi membuat pembangunan akan mencoba memperkecil gap dari
kontraksi ekonomi kita yang kemarin itu 5,32%. Jadi kita berharap kuartal 3 ini mungkin bisa kita shootkan lagi sampai mungkin ya kita berharap kerja keras mungkin ke 2 atau 1%, kita lihatlah nanti bagaimana. Tentu pekerjaan tidak ringan, tapi dengan semua kerjasama ini saya pikir akan bisa kita capai. Ada 27 triliun yang akan kami habiskan untuk nanti membebaskan tanah untuk semua jalan tol di Jawa dan juga jalan tol yang di Sumatera, yang dari dekat Palembang sana sampai tadi ke Aceh, dan juga dari Medan sampai nanti ke Sibisa di Silangit. Kira-kira itu dari komentar saya. Terus jadi persiapan perencanaannya ya itu masih jalan, terus masih ada satgas kami masih jalan, tapi kan dari softwarenya, sedangkan fisik untuk pembangunannya belum ada. Berarti belum ada pembangunan? Belum ada anggarannya di 2021. Lagi Pak, kalau untuk itu rencana pembangunan jalur sepeda di jalan tol dalam kota? Baik event Pak. Oh itu baru di belum. Yang saya dapat laporan dari tim Pak Bina Marga, kalau itu dipakai sejalur saja pasti nggak boleh. Ya, PP-nya itu menutup. Kalau jalan tol itu memang untuk mobil roda 4 dan lebih. Ya kan? Kurang dari roda 4 bemo aja nggak boleh kan, roda 3. Jadi kalau aturannya jalan tol itu adalah untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Jadi apalagi sepeda itu pasti makanya lagi di Dinas Perhubungan lagi simulasi itu. Tapi ujungnya nanti tidak akan disetujui Pak. Tergantung kalau dengan suratnya yang sekarang kami belum bisa. Kalau suratnya sekarang kan untuk road bike saya kira belum tidak memenuhi aturannya. Lain? Kawasan Jabodetabek banjir kan Pak Menteri masuk dalam tim khusus itu ya Pak, nanti rencana pembangunannya seperti apa? Kami kalau yang pelaksanaan Jabodetabek Punjur itu kan untuk pengendalian banjir, untuk ya kan kami ada programnya selama 5 tahun 19,9 triliun itu, ya kan? Nah, itu kami akan konsisten ya kayak di tahun 2021 ini Kali Bekasi dari Cikeas, Cilengsi sampai ke Muara kita kerjakan, itu sudah sekitar 5 triliun sendiri, ya. Jadi program kami tetap untuk pengendalian banjir tetap. Masuk ke dalam program kawasan Iya, masuk. Pak, terkait atraktivitas dari investment jalan tol tadi kan AKI sangat menyesalkan penundaan kenaikan karena itu tidak investor friendly. Yang mana? Pak Luhut juga kan tadi mengatakan bahwa Ya karena ini kalau kan ada suara-suara bukan. sumbang EGP Pak. Enggak, tapi kan ini kondisinya semua kan abnormal. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Saya memperhatikan suaranya Pak Gubernur, ya Pak Gubernur kan juga memperhatikan ya. Toh nanti kalau ada sebulan kita lihat perkembangannya. Undang-undang itu sudah saya tahan lama. 7 bulan Pak. 7 bulan, ya, tapi masih ada begitu ya kita tunda dulu. Sampai berapa lama Pak? Belum tahu kan, nanti tergantung kondisinya. Kalau vaksinnya cepat ketemu. Tapi yang jelas bahwa ini semua kondisinya abnormal. Ya, jadi saya ikutin arahan.